Kita baca 1 Petrus pasal 4 ayat yang kedua. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas siapa, saudara? Rasul Petrus adalah seorang rasul yang harus punya konsekuensi dalam hidupnya. Konsekuensi apa? Petrus adalah orang yang selalu bertindak tanpa mikir duluan. Hati-hati Pak, Bu. Kalau orang itu bertindak mikirnya belakang, selalu ada konsekuensi. Setuju? Nah makanya di akhir-akhir hidupnya dia harus membayar semua konsekuensi logis dalam semua tindakan yang konyol. Orang ini adalah orang yang mikir belakangan, ngomong duluan. Itu di akhir-akhir kehidupannya dia menulis satu surat Petrus yang ditujukan kepada orang-orang yang dianiaya, dan dia mengawali dengan sebuah kalimat yang keren banget ini. Dia mengawali, saudara-saudara yang kekasih, jangan kamu heran. Kebanyakan kita kalau kita mengalami masa-masa sulit, kita kagetan, Pak. Bener gak? Kok iso to wong Kristen ngene? Lah emang orang Kristen gak bisa menderita, Pak? Ya kan? Kok bisa ya dia cinta Tuhan kok kayak gini? Ada yang pernah denger kayak gitu? Kok bisa ya dia hamba Tuhan kok kayak ngalami masa sulit? Bapak Ibu, jangankan hamba Tuhan, yang sungguh-sungguh sama Tuhan pun ngalami masa-masa sulit. Ujian, buat saya yang paling penting dalam ujian itu apa? Waktu saya dulu Eptanas, waktu dulu Epta ya, ditulis gini, sebelum pintu masuk sekolah. Kalau sekarang saya nggak tahu. Harap tenang ada Bapak, ujian. Jadi kalau saudara sedang diuji, enggak boleh banyakan ngomong. Haleluya. Harap apa? Tenang. Karena orang yang tenang, kata Petrus dalam ayat yang lain, orang yang tenang bisa berdoa. Setuju Bapak Ibu? Karena orang yang enggak tenang enggak bisa doa. Coba saudara galau, gelisah, enggak bisa doa, enggak bisa konsentrasi. Ujian itu apa? Pembuktian melalui eksperimen yang baik. Jadi hidup itu perlu diuji Pak, supaya kualitasnya terbukti. Anda gak akan pernah bisa masuk strata SMP kalau sudah gak pernah ujian SD. Ujian itu penting Pak. Nah mari kita belajar, ada beberapa bagian, 4 hal orang Kristen yang harus terima dalam penderitaan. Yang pertama, saudara kalau dalam ngomong orang Kristen berarti saudara menderita bukan karena dosa. Saudara menderita bukan karena pelanggaran Bapak Ibu Saudara, tapi saudara menderita penderitaan sebagai ujian iman. Jadi saudara mengalami penderitaan karena iman saudara diuji, seperti Ayub mengalami penderitaan untuk apa? Imannya. Yang kedua, penderitaan karena nama Yesus. Saudara menderita karena nama Yesus. Dulu waktu saya kecil, beberapa tetangga saya itu membuli saya dengan bahasa gini, kamu kalau mati nanti dipenteng gitu. Kalau mati disalib loh. Padahal kalau orang Kristen mati dikasih peti, pakai jas, pakai dasi, betul ya? Pakai sepatu, betul ya Pak ya? Nah, saudara penderitaan karena hidup benar. Bapak Ibu, saudara yang bekerja dalam lingkungan yang hidupnya nggak benar, saudara ada di situ sudah menderita loh. Saudara bekerja di lingkungan yang korup, saudara Kristen sendiri, saudara cinta Tuhan, nggak enak loh. Itu namanya menderita karena hidup benar Pak, nggak enak. Saudara dalam kumpulan penyembuhan nggak enak Pak, karena hidup benar. Menanggung nama sebagai orang Kristen. Bapak Ibu, ini loh yang penting Pak. Harus menderita dalam 4. Nah, bagaimana respon kita ketika kita dalam pencobaan? Katakan yang pertama, jangan heran atau terkejut. Janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Jangan heran. Wong Kristen ojo kagetan. Kagetan itu bukan budaya kerajaan sorga. Kerajaan sorga punya budaya siap sedia. Jangan heran, ojo kagetan. Kalau ada apa-apa gak usah kagetan. Orang yang beriman gak pernah kagetan. Haleluya. Karena dia selalu berjaga-jaga terhadap jiwanya Pak. Gak ada, lu kok aku maneh? Lu kok aku maneh? Lu kok aku meneh? Aduh, itu kagetan Pak. Pelayanan, lu kok aku meneh sing pelayanan? Kok aku meneh sing pelayanan? Lu kok aku meneh? Kagetan.
Yang kedua, responnya apa? Katakan bersukacita. Sebaliknya apa saudara? Bersukacitalah. Orang yang gak kagetan, orang yang gak mudah terkejut, mudahnya apa? Bersukacita, Pak. Kalau saudara punya masalah, responnya gini: puji Tuhan, pasti ada sesuatu yang besar. Bapak Ibu, yang ketiga namanya jangan malu. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka jangan malu. Oh, rasa isen dadi wong Kristen. Gak usah malu jadi Kristen. Kalau ditanya identitasnya Kristen. Lalu, makanya tuh, nek udah ngerti Kristen, jangan cari pacar yang gak Kristen, menerangi sini-sini. Wes pelayanan, nek minggu angkat tangan, nangis-nangis, nek nyanyi ku mau cinta Yesus selama. Song leader men, singer, ono sing tamborin. Ku mau cinta Yesus, flagku selamanya. Asernya shalom. Meskipun badai silih berganti dalam hidup. Wah, di gereja, pulang gereja dijemput cowoknya agama lain. Baru keluar pintu gereja, lagunya berbeda. Malu-malu dong, malu-malu dong, kamu ketahuan bohong. Asik. Orang ngerti lagunya, luar biasa. Kak Benny ngajari yang rohani terus berarti yang luar biasa. Makanya saya lihat wajah saudara kena kejadian Keluaran Muhammad Bilangan. Kadang-kadang saya melihat kayak gitu, anak-anak Tuhan total di gereja, tapi kalau disentel soal urusan pribadi, ada ranah pribadi yang dia nggak boleh disentuh. Orang tua rohaninya, gembalanya, ketua komselnya. Oh, kalau yang ini untuk Tuhan, ini nggak boleh. Saya ketemu kayak gitu. Saya ketemu melayani di Jogja, mahasiswa di ranah-ranah tertentu, wah all out kalau di gereja. Kalau ditanya, kemarin saya lihat kok kamu jalan ya sama cewek. Siapa itu? Kok pakai gini? Seganteng apapun, sekaya apapun, kalau dia nggak seiman, ngomong ngehi. Secantik apapun, seseksi apapun, ya kan? Seputih apapun, kalau dia bukan anak Tuhan, sorry. Dalam pencobaan yang keempat katakan muliakanlah Allah. Bagaimana memuliakan Allah dalam pencobaan? Gak usah ngomel, gak usah shortcut ambil jalan pintas. Bagaimana memuliakan Allah lewat pencobaan atau hal-hal yang sulit dalam hidup kita? Kita harus belajar dari Yesus. Yesus itu sampai Golgota, dia tidak berhenti sampai Via Dolorosa. Artinya dia menyelesaikan sampai akhir. Saya mau kasih tahu, itu loh kadang-kadang suka kita ini apa? Shortcut. Padahal Tuhan apa? Muliakanlah Allah dengan apa? Setiap situasimu. Muliakan Allah bukan waktu saudara kaya aja, saudara sukses. Enggak, itu yang memuliakan Allah. Tapi waktu saudara mengalami masa-masa sulit, itu juga saudara bisa memuliakan Allah. Atau sebaliknya, saudara mempermalukan Tuhan. Memuliakan Allah bukan lewat prestasimu aja, bagus nilainya, keren, saudara cinta Tuhan melayani, itu memuliakan. Tapi ada kalanya ketika saudara di titik terendah saudara tetap memuliakan Tuhan gak? Waktu saudara diuji, sebenarnya Tuhan itu punya goal yang baik. Yang pertama, Tuhan pengen iman saudara berkembang. Ketika menghadapi cobaan, ketika individu memiliki kesempatan untuk mengembangkan kebajikan, kesabaran, ketahanan, kepercayaan yang lebih dalam pada rencana Tuhan. Iman saudara bisa berkembang karena apa? Ada masa-masa sulit. Saudara gandol ghosting gak? Saudara benar-benar erat sama Tuhan gak? Di titik itu Pak, teman-teman, ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? Ketekunan. Tuhan cuman berjanji satu sebelum dia naik. Aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Artinya apa? Dalam kondisi yang sulit terpuruk, Tuhan tetap menyertai.
Betul, saudara? Yang Tuhan janjikan itu, Pak. Yang Tuhan janjikan Tuhan nggak ngomong ini, nggak akan ada halilintarnya, enggak. Yang Tuhan janjikan, langitmu selalu biru, enggak. Kadang-kadang gelap gulita, benar? Tuhan nggak pernah berjanji hidupmu everything is okay. Tapi dalam kondisi apapun dia ngomong gini, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Itu loh. Kamu mungkin mengalami masa-masa terpuruk di asrama, di kos-kosan, sakit, nangis, menderita. Tuhan ngomong gini, aku nyertai kamu. Itu yang Tuhan janji. Bisnismu mengalami masa-masa kolaps, sulit, berjuang, struggling. Saudara mengalami masa-masa yang hubunganmu dengan orang tuamu gak baik-baik. Tuhan ngomong gini, aku menyertai kamu. Dan di situ imanmu harus mulai gini, Tuhan, aku mau menaikkan level iman. Kalau dulu aku bergantung sama Tuhan dan aku bisa mengucap syukur kalau semuanya baik-baik saja. Iman yang naik ngomong gini, kalaupun gak baik-baik saja, aku tetap percaya kok Tuhan tetap baik. Karena Tuhan baik, itu gak bisa didefinisikan ketika keadaanmu baik-baik. Keadaanmu gak baik pun, saya cuma ngomong begini, Tuhan tetap baik. Amin, saudara. Karena banyak orang Kristen mendefinisikan Tuhan baik kalau semuanya baik-baik saja. Keadaanmu gak baik, kabar baiknya, God is good all the time. Hubunganmu dengan orang tuamu gak baik, yang ngomong gini, God is good, Tuhan tetap baik. Imanmu berkembang di situ. Waktu kita menghadapi ujian, Tuhan ngomong gini, apakah aku akan mendapati imanmu? Wah, itu penting. Iman itu apa? Ibrani pasal 11 ayat 1. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Definisinya sederhana gini, kamu ngarepin belum ada, itu iman. Kamu pengen belum ada, itu iman di situ. Setuju Bapak? Bapak Ibu, kalau semuanya baik-baik saja, saya percaya gini, imanmu mati di sini. Percaya nggak? Ya, mati. Karena ada sebuah istilah gini, semut mati di gudang gula, tikus mati di gudang beras. Lah kok aneh, harusnya tikus itu berpesta ketika di gudang, semut harusnya berpesta ketika di gudang. Lah sama, hidup orang Kristen itu kadang-kadang mati kalau ada namanya comfort zone, zona aman. Saudara semuanya punya, akhirnya sudah berpikir ini, gak butuh Tuhan. Kehidupan kekristenan tuh nyeri-nyeri sedap. Yuk baca 1, 2, 3. Jangan buru-buru menengking masa sulit. Siapa yang sering bilang ini? Waduh, gak mau aku di sini, gak mau. Bener. Tapi kadang-kadang memang Tuhan izinkan saudara ada di masa sulit. Tuhan pengen saudara punya iman. Setuju? Jangan buru-buru. Saya rasa Yusuf itu gak buru-buru menengking masa sulit 13 tahun, men. 13 tahun. Masa sulit itu kadang-kadang Tuhan pakai untuk membuat level imanmu makin naik. Waktu kita belajar ujian, keterlibatan ujian dalam hidup orang percaya itu kedua, memahami intervensi Tuhan atau kedaulatan Tuhan. Orang percaya diingatkan bahwa semua Anda boleh rencanakan, Anda boleh doakan, Anda boleh prepare dengan hebat. Tapi ada satu cara Tuhan yang kadang-kadang di luar nalar saudara, namanya intervensi atau kedaulatan Tuhan. Setuju? Ada banyak orang merencanakan pernikahan, pada akhirnya di titik tertentu gagal menikah. Kenapa? Saya ingat anak rohani saya, waktu mau menikah, semua surat sudah di meja kantor saya. Tinggal 1 minggu kalau nggak salah waktu itu. Undangan sudah tersebar, vendor-vendor sudah dikasih DP. Tiba-tiba anak rohani saya telepon sini, Pak Cornel, aku mau curhat. Kenapa? Kayaknya aku mau batal nikah. Loh kenapa? Jadi gini Kak, aku makan siang
Tiba-tiba Koko itu berdiri ngamuk di depan umum pas kita makan di tempat umum di mall. Terus aku udah ngerti nih karakter Koko sebenarnya. Makin mau menikah, makin ketok. Makanya saya bilang gini, lebih baik gagal menikah daripada gagal dalam pernikahan. Karena konseling pernikahan gak selalu menuju ke pernikahan. Kadang-kadang memang ada kalanya karena udah tahu ini bojomu modelnya kayak gini. Saya ini kalau konseling pernikahan sudah berkali-kali pada akhirnya putus di tengah jalan. Pahami, katakan memahami kedaulatan Tuhan. Kemarin saya ikut seminar sama Kak Beni sama istri. Bapak Ibu, waktu itu Pak Ping telepon saya, bilang gini, Kornel ikut ya. Ya, jam 9 malam, saya baru selesai acara jam 7 jam 8 bener. Saya bilang gini, waduh ini dari berangkat dari Magelang naik apa? Saya ke terminal naik bus, pengen naik bus TK. Sudah berangkat busnya. Saya cari tiket kereta. Semua dari Traveloka, ya kan, KAI, tiket.com, sold out. Alah, Surabaya. Saya udah rapi. Saya bisa ke Jogja tapi kasihan sama istri saya. Istri saya bisa antar tapi kasihan pulangnya terlalu malam. Besok anak-anak harus sekolah. Itu hari Minggu saya udah rapi tuh. Udah aku bilang sama istri saya, ya pulang aja, tidur aja. Besok pagi saya berangkat jam 4 subuh. Saya tak naik bus aja. Saya pulang, saya tidur sama anak-anak, sama istri saya. Jam 2 itu Tuhan bangunin. Bangun! Saya bangun, saya buka handphone saya. Saya cari tiket kereta. Sore tuh, jam 9 itu kan udah habis. Waktu saya buka tiket.com, ada tulisan gini, kereta api jurusan Surabaya sisa 2 seat. Kok bisa? Saya jadi ingat kitab Mazmur pasal 3, aku membaringkan diri tidur sebab Tuhan menolong aku. Itu saya beli tiket itu, paginya saya bisa berangkat dari Jogja. Itu yang saya maksud, memahami kedaulatan Tuhan yang gak bisa saudara pikir. Makanya Paulus ngomong gini, apa yang tak pernah dilihat, terus dan tak pernah didengar telinga, terus yang tak pernah timbul di, itu namanya apa saudara? Intervensi Tuhan. Saudara harus merencanakan masa depanmu, tapi saudara harus mempercayai Tuhan lebih punya kedaulatan. Setuju, katakan amin. Saudara boleh merencanakan, ya ibu-ibu, bapak-bapak, merencanakan masa depan anak-anakmu, tapi Tuhan yang punya kedaulatan anak-anakmu. Amin. Jangan paksakan ide-idemu, tapi paksakanlah Tuhan punya kehendak aja deh. Itu loh kedaulatan Tuhan. Saya melihat ada banyak campur tangan kedaulatan Tuhan dalam hidup saya. Ya. Dengan semua ujian kita diajari sebuah yang namanya kedaulatan Tuhan. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai
sampai selamanya. Kaulah Tuhan satu-satunya, satu-satunya pengharapanku.